Selamat datang kembali di channel saya, Francius Elvanus Walenta. Apa kabar semua? Saya berharap khususnya teman-teman aviation security di seluruh Indonesia dan siapa saja yang menonton video saya berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dalam video saya minggu yang lalu, saya telah menjelaskan tentang asal-usul nama aviation security. Kalau saya refresh lagi, di bawah tahun 1980 bernama Polsus atau Polisi Khusus Pelabuhan Udara. Kemudian sejak tahun 80 berubah nama menjadi Satuan Pengamanan Pelabuhan Udara atau Satpam Pelut. Kemudian berikut berubah lagi menjadi Satuan Pengamanan Bandar Udara atau Satpam Bandara. Setelah itu berubah nama menjadi Airport Security. Dan yang terakhir hingga saat ini dikenal dengan nama Aviation Security atau nama kerennya AFSEC. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang apakah pekerjaan aviation security ini atau petugas keamanan penerbangan ini adalah suatu profesi atau bukan. Banyak orang awam yang belum mengetahui itu sering bertanya kepada saya, Pak, itu security yang bekerja di bandara itu apa profesi atau bukan? Jadi yang dimaksud itu adalah petugas AFSEC, ya kan? Bahkan kalau saya melakukan perkunjungan ke bandara-bandara, ya, di timur, di barat, saya sering menyempatkan diri bertemu dengan teman-teman AFSEC, misalnya di terminal penumpang, di terminal kargo, di perusahaan penerbangan, di perusahaan regulated agent. Itu saya kadang-kadang saya menanyakan juga, kalian ini Bapak, Ibu, Mas, Mbak, adik-adik, apakah kalian bekerja sebagai seorang anggota aviation security? Itu profesi atau bukan? Nah, jawabannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan, iya Pak, kami bekerja sebagai petugas AFSEC, itu yang kami kerjakan itu merupakan profesi kami. Tapi ada juga yang nggak pede. Waduh Pak, soal profesi atau bukan kami nggak terlalu paham Pak. Yang penting bagi kami, kerja aja sudah menjadi seorang anggota AFSEC, ya udah bersyukur Pak. Nah, oke, kalau begitu kita checklist aja satu-satu, ya. Apakah pekerjaan sebagai AFSEC itu profesi atau bukan? Yang pertama kita mulai saja dari kata profesi. Jadi profesi ini adalah suatu pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan membutuhkan pendidikan khusus, pelatihan khusus, sehingga mendapatkan keterampilan khusus. Ya kan? Nah, artinya pendidikan khusus yaitu pendidikan yang diperoleh secara khusus yang tidak didapat atau tidak diterima oleh teman-teman pengamanan lainnya, ya kan? Jadi berbeda, mempunyai kekhususan. Contoh satu, ya kan? Misalnya di AFSEC itu ada materi pelajaran, misalnya aircraft shirt, ya kan, vehicle shirt, ya kan, bomb threat, metode dan modus-modus dalam penyeludupan barang-barang berbahaya atau barang-barang yang dilarang untuk diangkut dengan pesawat udara. Nah, jadi di situ dipelajari. Kemudian metode dan cara serta modus pelaku-pelaku kejahatan penerbangan. Nah, itu dipelajari juga di situ, ya kan? Screening penumpang, barang bawaan dan kargo. Nah, kemudian bagaimana mengoperasikan, ya kan? Mengoperasikan serta menganalisa pengiriman barang, pemeriksaan barang,
dengan menggunakan peralatan keamanan penerbangan, misalnya mesin X-ray, ya kan. Yang kedua misalnya explosive detector, ya, itu untuk bahan peledak. Nah, itu kan tidak ada, ya, di dalam pelajaran-pelajaran bagi teman-teman pengamanan lainnya. Nah, di bandara, AppSec mempelajari itu. Oke, jadi checklist pertama sudah masuk, ya, sebagai profesi, ya kan. Yang kedua, profesi yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, yang dijalankan, itu ujungnya untuk kepentingan masyarakat banyak, masyarakat luas. Nah, AppSec telah melakukannya, ya kan. Terutama secara khusus untuk pengguna jasa di bandar udara, ya kan. Nah, berarti checklist kedua oke, ya. Nah, ketiga, yang namanya profesi selalu dilengkapi dengan sertifikasi, license, atau STKP, surat tanda kecakapan personil. Nah, bagi seorang anggota AppSec wajib harus berlicense. Wajib berlicense. Jadi mulai dari basic AppSec, junior AppSec, senior AppSec harus mempunyai license. Bahkan ada juga AppSec yang diikutsertakan dalam mempelajari tentang regulasi barang-barang berbahaya, dangerous good regulation. Nah, pasti itu akan mendapatkan juga license, ya. Nah, jadi checklist ketiga oke, masuk, ya. Ya, jadi masuk, dapat dikatakan profesi. Nah, yang keempat ini saya belum tahu. Ya, saya belum tahu apakah ada, sudah terbentuk, atau belum ada, atau memang sama sekali belum terbentuk, atau mungkin dalam perencanaan. Nah, misalnya saya mengambil contoh pilot. Nah, pilot ini mempunyai wadah atau asosiasi, perhimpunan, ikatan, ya, namanya Ikatan Pilot Indonesia, di mana para pilot, ya, berkumpul membuat suatu organisasi, perhimpunan, ya, para pilot ini dalam suatu wadah. Nah, ada lagi misalnya kalau di bandar udara itu IATCA, Indonesia Air Traffic Controller Asosiasi. Itu tempat berkumpulnya, ya, petugas-petugas asosiasi, petugas-petugas ATC dalam suatu wadah asosiasi di Indonesia yang namanya IATCA tadi. Nah, sekarang pertanyaannya AppSec. Apakah AppSec itu ada perkumpulannya atau ada ikatannya, ada asosiasinya? Misal contoh asosiasi AppSec seluruh Indonesia, ada enggak? Ya kan? Atau misalnya ikatan petugas pemeriksa keamanan penerbangan Indonesia, apa ada atau enggak? Nah, saya belum tahu kalau wadah tempat para AppSec ini menyalurkan aspirasinya ini ada atau tidak. Nah, di bandar udara malah justru saya tahu ada wadah, yaitu perusahaan regulated agent di Indonesia, atau perusahaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara. Justru itu malah ada wadahnya. Nah, di dalamnya itu mereka adalah pengguna AppSec. Karena soal keamanan kargo dan pos ini memang intinya adalah pemeriksaannya itu dilakukan oleh AppSec. Nah, oleh karena itu saya mungkin menyarankan kepada pemerhati yang berkecimpung secara langsung, petinggi-petinggi AppSec dapat memikirkan hal ini. Ya, itu bapak-bapak, ibu-ibu, ya, senior-senior di AppSec, ya kan, mungkin dapat memikirkan hal ini. Sehingga dengan adanya wadah ini, semua aspirasi AppSec itu dapat ditampung di situ. Karena permasalahannya sebenarnya AppSec itu banyak, ya kan. Sebagai contoh aja, misalnya
perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap personil APSEC ya, yang melaksanakan tugas pemeriksaan keamanan penerbangan, atau baik di perusahaan penerbangan, baik di bandar udara maupun di perusahaan regulated agent, ya kan? Mungkin bertemu dengan petinggi-petinggi, pejabat-pejabat, orang yang merasa wah gitu, ya kan? Sehingga melecehkan profesi APSEC misalnya. Atau misalnya lagi, saya kasih contoh lagi, standar upah APSEC. Nah ini juga bisa jadi permasalahan. Karena begini, yang namanya profesi, itu pasti standar upahnya itu juga jelas. Ya kan? Karena dia harus berbeda dengan pekerjaan yang biasa. Kalau namanya profesi, misalnya pekerjaan biasa seperti ini, ya profesi pasti di atas. Ya itu, karena pendidikannya, ya kan, pelatihannya secara khusus, dan itu mahal itu pendidikannya. Jadi tidak serta-merta pendidikan sudah didapat, ya kan, terus penghargaan terhadap upah misalnya atau license tidak sebanding dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah itu kan mungkin untuk penyaluran aspirasi ini dapat melalui wadah. Karena saya sih sebenarnya tahu bahwa standar upahnya itu belum rata. Oleh karenanya nanti di video saya berikutnya ya saya akan membahas hal ini. Memang saya sudah sering menonton banyak video tayangan-tayangan dengan judul berapa gaji APSEC. Nah, tapi saya tidak akan membahas itu. Saya tidak akan membahas itu. Yang akan saya bahas nanti yaitu apakah standar upah APSEC itu telah sesuai dengan profesi atau bukan. Nah, itu yang perlu. Soal gaji, ya. Jadi sudah sesuai dengan profesi atau enggak? Jadi standar upah kepada para teman-teman APSEC ini sudah sesuai dengan profesinya atau belum? Nah, itu nanti di video saya selanjutnya. Oke, baiklah. Jadi kesimpulannya, APSEC itu menurut saya adalah suatu profesi. Namun hingga saat ini ya saya belum tahu apakah ada atau tidak wadah atau perhimpunannya. Kalau belum ada, ya itu tadi saran saya untuk segera dibentuk. Baiklah teman-teman semua, ya. Saya akhiri bahasan ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, dapat subscribe, ya kan. Bagi yang sudah, boleh di like dan komen, ya kan. Dan saya kira tidak ada ruginya untuk melakukan itu. Terima kasih, nanti bertemu kembali di video saya edisi khusus untuk efficient security di seluruh Indonesia. Salam kompak selalu.